Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda ngobrol sebuah video yang sedang viral, di mana dalam video ini diceritakan tentang seorang pemuda yang emosional. Nah, kalau kita lihat dari kronologis ceritanya itu begini. Jadi pemuda yang namanya belakangan diketahui yaitu Ari Febrian ini diceritakan menghentikan mobilnya 2 kali. Jadi mobilnya HR-V pertama-tama berhenti, dia sendiri nggak keluar untuk membeli takjil. Habis itu kemudian di perhentian yang kedua mobilnya agak diparkir ke tengah jalan sehingga menyebabkan mobil dari arahnya itu nggak bisa berjalan, dan terlihat jelas di dalam videonya dia sendiri turun kemudian membeli gorengan. Waktu ketika membeli gorengan itu kelihatan bahwa dia sendiri dengan muka yang sangat marah, lantas kemudian meludah kepada orang yang memberikan peringatan kepadanya. Dan itu semua terekam dengan begitu jelas. Dan lantas kemudian video inilah yang kemudian viral. Dan setelah viral, seperti biasa, dicarilah identitasnya. Dan akhirnya kemudian belakangan diketahui bahwa dia juga seorang asisten manajer yang bekerja di salah satu anak perusahaannya Pertamina, yaitu Kilang Pertamina International, sebagai asisten manajer di crude oil domestic supply. Dan buntut dari kasus ini adalah Ari sendiri dibebas tugaskan dari pekerjaannya saat ini oleh Pertamina untuk disidang. Jadi cukup menarik dan banyak kejadian seperti ini sudah terjadi, di mana seseorang membuat kesalahan dengan bersikap kasar, dengan bersikap sangat arogan, yang ketika diviralkan dan ujung-ujungnya akhirnya kemudian harus meminta maaf. Dan pada kasus ini bukan saja berujung pada minta maaf saja, tapi itu juga membuat karirnya jadi bermasalah. So, ada banyak hal sebenarnya yang kita sendiri bisa pelajari dari situasi kasus seperti ini. Pelajaran pertama tentunya adalah soal hati-hati pada saat ketika kita dalam kondisi emosi atau lagi kesel. Hati-hati bahwa bayangkan di mana-mana ada CCTV yang bisa merekam kita. Orang dengan begitu gampangnya membuka handphonenya kemudian merekam tindakan kita. Bayangkanlah bagaimana kalau seandainya sikap, tindakan, kata-kata itu kemudian terviralkan. Apa yang akan terjadi? Jadi itu harus menjadi pertimbangan kita pada saat ketika kita bersikap atau bertindak dengan orang lain. Supaya apa? Kita lebih waspada. Yang kedua sebenarnya dari kejadian Ari ini sendiri sebenarnya kita bisa mengatakan dan belajar satu hal, belajar untuk berempati. Kita memang tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan oleh si Ari ini. Kenapa? Udah jelas-jelas kalau kita perhatikan di video itu bagaimana dia memarkir mobilnya begitu di tengahnya sehingga mobil arahnya nggak bisa jalan. Hak si pemuda ini untuk membeli takjil. Tetapi ingat, kita selalu mengatakan bahwa hak kita itu dibatasi oleh haknya orang lain juga. Artinya apa? Kita bisa memenuhi haknya kita. Tapi ingat loh ya, ada haknya orang lain yang akan berbenturan dengan haknya kita. Disitulah kita harus sadar bahwa bukan cuma kita yang punya hak, orang lain juga punya hak. Dan itu menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menghargai haknya orang lain. Dan inilah yang kemudian gagal dipahami oleh Ari, apalagi sampai dia meludah. Itu jelasnya sebuah kesalahan yang fatal. Dan pembelajaran yang lain yang bagus buat kita pada kesempatan ini, supaya berita-berita seperti ini tidak terulang lagi. Karena kalau kita perhatikan video ini, kita mungkin menertawakan, tapi nggak sadar. Bisa jadi kalau kita dalam situasi itu mungkin kita berperilaku yang sama. Barangkali loh ya. Jadi ini juga memberikan pembelajaran penting, warning buat kita. Bahwa pada saat ketika kita berada dalam situasi emosi, marah, jengkel, kita tetap harus menjaga kewarasan kita. Berpikir kita masih tetap harus dipakai untuk mengendalikan emosi-emosi kita. Terutama pada saat ketika kita ingin mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, kita harus berpikir nanti dampaknya, akibatnya akan seperti apa. Nah, di dalam kecerdasan emosional inilah yang disebut dengan consequential thinking. Consequential thinking adalah kita berpikir apa konsekuensi dari tindakan atau sikap ini. Sehingga apa? Sebelum kita melakukan, lebih baik kita menyesal, lebih baik kita mengantisipasi, lebih baik kita memperingatkan diri kita terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah melakukan, apalagi kalau sampai sudah diviralkan dan menyinggung orang lain, mungkin sudah terlambat. Dan dalam kasus Ari ini kan kasihan. Dampaknya adalah karirnya sendiri yang akan jadi bermasalah gara-gara kejadian seperti ini. So, orang bijak adalah orang yang bisa belajar
dari pengalaman orang lain. Semoga ini jadi pembelajaran bagus buat kita.